Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam Bu Aris. Iya, bagaimana kabarnya Bu Evi? Alhamdulillah sehat Bu Aris. Bu Aris sehat juga? Iya, alhamdulillah sehat. Oh iya Bu Evi, hari ini Bu Evi akan Hmm. melakukan coaching ya? Apa betul Bu? Iya benar Bu Aris. Iya, di sini nanti saya akan menjadi observer yang akan mengamati dan menilai Ibu saat melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian G. Seperti apakah nanti Ibu eh, coaching itu sudah sesuai alur tirta atau belum, dan bagaimana Ibu nanti menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coachee. Dan bagaimana Koci nanti menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Evi, dan nanti juga jangan lupa saat melaksanakan coaching, Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan Bu Evi. Boleh? Iya Bu Aris, silakan. Iya, Bu Evi. Pertanyaan pertama, dalam proses coaching ini, kompetensi apa saja yang ingin Ibu kembangkan? Kalau sesuai dengan proses coaching ya Bu Aris, di sini ada 3 yaitu presensi, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Bu Aris. Iya, Bu Evi nanti akan mengembangkan 3 kompetensi tersebut, Bu Evi ya. Terus Iya dari betul Bu Aris. ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Di sini ada 2 kompetensi Bu Aris. Yang pertama yaitu presensi, hubungannya dengan nanti proses coachingnya ya antara saya dengan coachee. Kemudian yang kedua memberikan pertanyaan berbobot karena nanti di sini kan perlu solusi ya Bu ya Iya, untuk mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh coachee. Begitu Bu Aris. iya Bu Evi. Terus untuk pertanyaan ketiga, kemudian pada saat nanti proses coaching, kira-kira indikator ketercapaian yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Evi saat proses coaching ini? Indikator ketercapaiannya yang ingin saya capai di sini, saya ingin menanyakan solusi Bu Aris terkait dengan permasalahan yang dihadapi Kuci, karena nanti ke depannya butuh rencana kan, rencana aksi dan tanggung jawab untuk menjalankan terkait masalah tersebut. Begitu Bu Aris. Iya, baik Bu Evi. Terima kasih atas jawaban yang sudah Ibu berikan kepada saya untuk kegiatan sebelum coaching ini. Dan sekarang silakan Ibu memulai coaching dengan coaching dengan sebaik-baiknya Bu G. Nanti setelah proses selesai coachingnya, kita akan bertemu lagi dan ngobrol-ngobrol lagi. Baik Bu Evi, silakan untuk melakukan Iya, proses terima coachingnya. kasih Iya, Bu Aris. iya, sama-sama Bu Evi. Assalamualaikum Bu Rofiah. Waalaikumsalam Bu Evi. Gimana kabarnya Bu Rofiah? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Saya juga Bu Rofiah, alhamdulillah. Bu Rofiah sudah tahu ya pertemuan kita hari ini tentang apa? Ya, baik Ibu. Jadi begini, saya itu mau sharing sama Ibu Ya, terkait masalah saya. Jadi saya itu ada masalah Bu Evi terkait dengan siswa. Jadi siswa saya kelas 9 itu ada yang tidak mau masuk sekolah. Jadi permasalahannya dia di rumah itu kita sudah home visit berkali-kali, namun anaknya itu tidak mau masuk sekolah. gitu Nah, ya Bu karena Rofiah. apa? Eh, hasil tanya jawab dengan orang tuanya, ya dengan tetangganya, kemudian RT-nya dan sebagainya, anak tersebut menjadi tulang punggung keluarga Bu Evi. Gitu Jadi ya Bu ya. kondisi ibunya itu sakit. Kemudian ayahnya bekerja sebagai seorang sopir, lalu anak tersebut yang bernama Badru Soleh itu dia harus membantu perekonomian keluarganya. Jadi dia ngamen Bu Evi, sehingga anaknya tidak mau masuk sekolah. Sebenarnya sudah kita rayu, sudah kita
kita ini tapi tetap masih belum mau. Seperti itu. Ini masalah saya Bu Itu. Afi. Jadi belum ada solusi Iya, sampai masalahnya begitu. ya. Kalau kita rasa sangat berat ya Bu Rofia ya. Jadi muridnya Bu Rofia ini tidak masuk sekolah sampai ada home visit ke rumah dan lain-lain. Ternyata anak ini memang jadi tulang punggung keluarga gitu ya Bu ya. Iya. Sekarang tujuan dari nanti untuk permasalahan Bu Rofia ini, kira-kira Bu Rofia mau bagaimana dengan permasalahan ini Bu Rofia? Ya, jadi Bu Evi terkait dengan permasalahan murid kami yang bernama Badrus Soleh, jadi kami menginginkan anak ini tetap sekolah sehingga anak tersebut tidak putus sekolah Bu Evi. Masa di zaman sekarang masih ada gitu ya siswa dengan ijazah SD gitu kan, kasihan juga gitu. Jadi semoga nanti bisa mendapatkan solusi ya terkait dengan permasalahan murid saya yang bernama Badrus Soleh. Iya betul Bu. Memang untuk era saat ini ya Bu Rofia ya, kalau ada murid yang sampai putus sekolah itu tugas kita sebagai pendidik bagaimana caranya biar anak itu nanti semangat lagi untuk datang ke sekolah. Gitu ya Bu Rofia. Ya. Terkait dengan permasalahan yang dihadapi Bu Rofia ini, kira-kira ada hambatan apa Bu? Ketika jenengan tadi kan seperti yang dikatakan Bu Rofia mengadakan kunjungan ke rumah, kemudian mencari tahu anak ini kenapa sampai tidak masuk sekolah dan lain-lain lah. Ini kira-kira ada hambatan tidak Bu ketika jenengan melakukan kegiatan ini? Ya, jadi begini Bu Evi, terkait dengan hambatannya, sebenarnya kita sudah melakukan banyak upaya ya, yang kita alami sekarang, yang kita hadapi sekarang ini belum ada sama sekali solusi. Nah, hambatan kami ini terutama dari pihak keluarga Bu Evi. Jadi kurang ada motivasi ya, terutama dari ayahnya seperti itu. Sehingga anak tersebut ini sampai sekarang belum termotivasi, belum ada inisiatif untuk bisa masuk sekolah seperti itu. Jadi hambatannya itu dari keluarga sendiri. Iya, jadi untuk hambatan sendiri itu munculnya dari keluarga ya Bu ya. Jadi dukungan orang tua itu minim sekali. Jadi anak ini memang benar-benar sudah diberikan tugas sebagai tulang punggung lah. Itu sangat berat sekali ya Bu Siti ya untuk usia anak SD gitu. Terus yang saya tanyakan untuk tingkat keberhasilan panjenengan, kalau kita lihat dari skala 1 sampai dengan 10 ya Bu Rofia ya, itu kira-kira masuk di sekolah yang tingkat berapa Bu Rofia? Untuk saat ini masih nihil ya, mungkin masih di angka berapa ya, 5 ya, masih di angka 5. Jadi kemarin anaknya masih mau mengerjakan, tetapi posisinya di rumah. Anaknya mau datang ke sekolah, kemudian kita kasih soal, lalu mengerjakan di rumah. Masih sebatas seperti itu, artinya masih belum ada motivasi dari siswa tersebut untuk mengikuti pembelajaran seperti biasa. Seperti itu. Itu nggih, Bu nggih. Terus karena belum menemukan solusi ya, intinya belum menemukan solusi. Terus Bu, misalnya ini biar tidak terjadi lagi untuk anak-anak yang lain misalnya dengan permasalahan yang berbeda ya Bu ya. Kira-kira nanti bagaimana Bu yang Bu Rofia lakukan? Tentunya di sekolahnya Bu Rofia. Ya. Jadi begini, kondisi siswanya sekarang kan sudah naik kelas 9 ya Bu Evi ya. Karena permasalahannya itu memang datang dari keluarga, satu dari orang tua kurang ada motivasi, yang kedua juga perekonomian, jadi memang sangat susah ya. Artinya apa? Kita dari sekolah juga tidak bisa membantu secara ekonomi gitu ya. Mungkin yang sudah kita lakukan ya. Yang pertama adalah saya tetap berkolaborasi dengan orang tua ya, pendekatan kepada orang tuanya, pendekatan kepada siswanya, kemudian keluarganya ya, baik itu juga tetangganya, mungkin dari RT, RW seperti itu, sehingga semuanya bisa bersinergi untuk bisa memotivasi siswa tersebut untuk bisa masuk sekolah. Seperti itu, mungkin kalaupun nanti siswa tersebut tidak mau masuk sekolah gitu ya, tetap nanti kita ini
saya komunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah, mungkin bisa dikasih soal atau seperti apa. Mungkin materi dalam bentuk apa diprintkan gitu ya. Mungkin orang tuanya bisa ngambil ke sekolah seperti itu Bu Evi. Berarti untuk komitmennya panjenengan ini, panjenengan membutuhkan orang-orang sekitar di rumah anak itu ya Bu ya. Kemudian juga ada paling tidak bantuan dari pihak sekolah terkait dengan nanti karena ini hubungannya dengan ekonominya siswa ya Bu ya. Mungkin nanti bisa terbantukan untuk anak ini dari ekonominya begitu ya Bu Siti Rofiah. Oke, Bu. Terus untuk kira-kira dari kejadian ini supaya itu panjenengan mengadakan refleksi nanti dari kegiatan ini kira-kira kapan Bu Rofiah terkait dengan permasalahan ini? Karena kan tadi panjenengan tidak menemukan titik terangnya gitu. Ya, mungkin ini ya secepatnya karena kasihan anak ini sudah dari Juli, Agustus ya sama sekali belum masuk. Jadi perlu kita refleksi, perlu ada komunikasi lagi, perlu dicari solusinya seperti apa. Jadi secepat mungkin Bu Evi, karena kasihan gitu ya untuk anaknya ketinggalan materi sangat banyak gitu. Betul Bu Rofiah. Karena itu bagian juga tugas kita sebagai pendidik ya Bu Rofiah ya. Dengan permasalahan yang muncul yang kadang kita tidak menduga ternyata menjadi masalah yang sangat spesifik sekali di sekolah kita gitu gitu. Ya, kalau mau tidak dinaikkan juga kasihan gitu ya, tapi kalau misalkan dinaikkan tanpa siswa tersebut mengerjakan sama sekali juga enggak masuk akal gitu ya. Nanti pengaruh ke siswa lainnya juga ya Bu Rofiah ya. Ini kalau temannya jadi mikir seperti ini loh, ini kok naik padahal nggak pernah masuk gitu. Ya, bener, itu nanti muncul permasalahan lagi Bu Rofiah. Terima kasih Bu Rofiah atas waktunya. Ini tadi dari diskusi kita, Bu Rofiah sudah menyebutkan tujuan dari permasalahan panjenengan. Kemudian Bu Rofiah juga sudah mengidentifikasi dengan skala tadi antara 1 sampai 10 dan ternyata Bu Rofiah belum menemukan solusi dari masalah yang Bu Rofiah hadapi. Kemudian Bu Rofiah juga sudah menyebutkan hambatan-hambatan apa yang jenengan temui ketika melakukan kunjungan rumah terhadap anak yang bermasalah tersebut. Begitu nggih Bu. Kemudian ada juga yang dilakukan Bu Rofiah supaya anak ini tetap masuk dan tidak ketinggalan pelajaran. Jadi Bu Rofiah tetap semangat ya, tetap semangat anak ini masuk gitu ya Bu. Iya, harus semangat. Iya, demikian diskusi kita Bu Rofiah. Nanti lain waktu bisa kita lanjutkan lagi terkait dengan permasalahan panjenengan ini. Terima kasih atas waktunya Bu Rofiah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Evi, bagaimana? Iya, tadi sudah melakukan kegiatan kucing ya? Iya betul Bu Aris. Alhamdulillah sudah selesai. Bagaimana tadi Bu? Proses kucingnya berjalan lancar tidak? Alhamdulillah proses kucingnya sesuai dengan harapan Bu. Jadi tadi sempat Kuci menyebutkan permasalahan yang terjadi di sekolahnya begitu. Iya. Nah, setelah saya tadi melakukan observasi terhadap proses kucing yang Ibu lakukan, di sini saya ada beberapa pertanyaan untuk Ibu ya. Nggih, Bu Aris, Ya, monggo. yang pertama itu apa saja yang sudah didapatkan Bu Evi saat melakukan coaching terhadap indikator ketercapaian yang Ibu Evi inginkan tadi? Di sini saya sudah menemukan ya Bu ya dari permasalahan yang dihadapi Bu Rofiah ini tadi untuk ketercapaian indikator
sudah masuk tercapai karena di sini tadi dari permasalahan yang diberikan Bu Rofi'a terkait dengan siswanya tersebut, Bu Rofi'a sudah menemukan paling tidak cara nggih, meskipun solusinya tadi belum sempat didapat solusinya dari permasalahan, tapi si anak ini diusahakan oleh Bu Rofi'a agar tetap masuk sekolah karena permasalahan tadi sangat pengaruh sekali terhadap kegiatan pembelajaran. Begitu Bu Aris. Iya, baik Bu Evi. Tadi setelah saya mengamati, ya kucing yang dilakukan Bu Evi tadi sudah sesuai alur tirta juga. Tadi Bu Evi juga sudah menanyakan tujuan dari kucing Iya. tersebut, terus juga sudah mengidentifikasi masalah yang terjadi pada Bu Rofiat juga. Terus Bu Evi juga sudah mengarahkan coaching untuk menemukan rencana aksi yang akan dilaksanakan ke depannya, serta Bu Evi tadi juga sudah menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap apa yang dilaksanakan Bu Rofiah ke depannya. Nah, uh, oke, kalau dari saya tadi sih sudah mendengarkan percakapan Ibu dengan Koci itu sudah benar-benar terlaksana dengan baik. Ibu sudah fokus terhadap Kocinya, di mana itu Ibu sudah hadir penuh dalam proses coaching ini. Oh iya Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah saya bisa bertanya lagi sebelum kita mengakhiri? Ada satu lagi pertanyaan Ibu ya. Iya Bu Aris. Kira-kira kompetensi untuk kedepannya yang akan Ibu kembangkan setelah melaksanakan proses coaching ini itu apa ya Bu? Kalau untuk kompetensinya tadi kan sudah presensi dan memberikan pertanyaan berbobot lah. Ini saya kira sudah masuk di permasalahan tersebut Bu Rofi'a. Jadi paling tidak nanti di sini tadi yang belum kan untuk mendengarkan aktif nggih. Jadi di sini tadi sebenarnya sudah masuk di mendengarkan aktif, cuman tadi ada beberapa mungkin ya permasalahan yang dari si anak tersebut yang ketika kunjungan rumah itu dari pihak keluarganya masih belum ada respon gitu dengan baik. Seperti itu Bu Aris. Iya, baik Bu Evi, luar biasa untuk kegiatan percakapan hari ini. Tadi Bu Evi sudah menjawab semua pertanyaan yang saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan untuk kedepannya Bu Evi akan lebih menemukan manfaat lebih banyak lagi untuk melakukan coaching untuk kedepannya, Bu Evi ya. Iya Bu Aris. Iya. Terima kasih. Untuk saat ini terima kasih dan saya akhiri pada sesi tanya jawab ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aris. Sama-sama Bu Evi.